Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan mahasiswa, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Nanti setelah itu akan dilanjut tentang ragam bahasa Indonesia. Baik, yang pertama yaitu fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, sebelum saya menyampaikan terkait fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, saya akan membicarakan terlebih dahulu sejarah bahasa Indonesia itu seperti apa. Jadi yang perlu kalian ketahui, nama Indonesia itu sebenarnya dulu tidak ada. Masyarakat dulu menyebut Indonesia itu adalah Nusantara, walaupun bukan dari Sabang sampai Merauke. Hanya dari Sabang sampai pada Bali. Nah, itu adalah Nusantara. Nah, pada saat itu, bahasa yang digunakan oleh kaum Nusantara atau masyarakat Nusantara itu disebut sebagai lingua franca, atau sebenarnya lingua franca itu adalah bahasa Melayu. Ya, bahasa Melayu. Jadi lingua franca itu sebenarnya adalah bahasa perdagangan, atau lebih umumnya adalah bahasa Melayu yang digunakan oleh masyarakat Nusantara untuk melakukan perdagangan. Ya. Kalau sekarang bisa dikatakan sebagai bahasa gaul atau bahasa yang digunakan sehari-hari. Nah, tahapan selanjutnya adalah pada saat Indonesia sedang dijajah, para kaum muda itu mencetuskan diri mereka. Ada rumor-rumor dan sebagainya menyebutkan bahwa Nusantara itu tidak lagi ada. Bahwa Nusantara itu sudah menjadi Indonesia. Ya, pada saat itu. Sehingga perlu ada bahasa untuk berkomunikasi antar pemuda yang disebut adalah bahasa Indonesia. Walaupun struktur pada saat itu bahasa Indonesia masih berbentuk bahasa Melayu. Adapun bahasa Indonesia itu kemudian berkembang menjadi bahasa jadul yang kita masih mengingatnya pada tulisan rokok Jisamsu. Ya, mohon maaf ya, ini saya membahas rokok ya, karena itu yang paling mudah. Contohnya ada tulisan Jisamsu di situ ya. Ya, Ji di situ menggunakan kata DJI, kemudian Sam, kemudian Su ya, Su menggunakan SOE ya, seperti nama Bapak Presiden pertama dan kedua kita, Soekarno tulisannya Soe, kemudian Soeharto juga tulisannya Soe. Nah, itu adalah ejaan lama. Nah, pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda mencetuskan bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan. Ya, dalam Sumpah Mudanya. Ya, nanti dicek lagi ya, Sumpah Muda yang sudah lupa ya, silakan dicek lagi. Nah, itu sudah ada di dalam Sumpah Muda bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Nah, lalu diperkuat lagi ketika Indonesia sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia melakukan deklarasi kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan. Setelah itu Indonesia belum selesai sampai di situ. Maka harus terbentuk beberapa hal yang harus dipenuhi untuk membentuk suatu negara. Maka diadakanlah sidang PPKI. Nah, sidang PPKI yang pertama itu mencetuskan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan oleh rakyat Indonesia. Nah, itu tertuang pada pasal bab 15 pasal 36 ya, pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, itu menegaskan, tadi saya ulang lagi ya, menegaskan bahwa bahasa Indonesia ialah bahasa negara Indonesia adalah bahasa Indonesia, yang digunakan bahasa Indonesia. Walaupun sekali lagi pada saat itu masih berbentuk
ejaan lama, ya. Nah, itu adalah sejarah dari bahasa Indonesia. Jadi saya ulang, yang pertama berasal dari lingua franca atau bahasa perdagangan, ya. Yang berbentuk sebenarnya adalah bahasa Melayu. Lalu ada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Lalu pada sidang PPKI yang pertama, di situ membahas tentang bentuk negara, sekaligus di situ juga dibahas tentang bahasa yang digunakan. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, fungsi dari bahasa Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu bahasa sebagai bahasa nasional dan bahasa sebagai bahasa negara. Disebut sebagai bahasa nasional, disebut ya sebagai bahasa nasional, ya yang pertama adalah lambang kebanggaan bangsa, ya. Jadi kita patut berbangga ya, bahasa Indonesia itu memiliki bahasa nasional sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Ya, ada beberapa negara itu yang bahasanya itu lebih dari satu bahasa nasionalnya itu. Contoh seperti Malaysia. Malaysia itu bahasa nasionalnya tidak hanya satu, tetapi ada juga bahasa Inggris, ya. Selain bahasa Melayu juga ada bahasa Inggris. Termasuk misalkan bahasa Singapura. Singapura itu nggak punya bahasa Singapura, itu nggak ada. Ya, mereka menggunakan bahasa Mandarin dan bahasa Inggris, termasuk juga bahasa Melayu. Nah, kita patut berbangga ya sebagai lambang kebanggaan bangsa. Lalu sebagai identitas nasional, maka ya ketika ini yang sedang tenar ya. Jadi beberapa film di Hollywood, nah ini beberapa kali mencantumkan atau menyebutkan dialog-dialog yang berbahasa Indonesia. Nah, itu adalah simbol, wah, ini bahasa mana ini ya? Itu adalah bahasa Indonesia. Misalkan kita kan tahu, misalkan ada tulisan kanji atau misalkan ada tulisan Mandarin. Nah, kita tahu, oh ini jenis tulisan kanji atau berarti tulisan Jepang. Oh, ini tulisan Mandarin berarti tulisan dari Cina. Oh, ini tulisan Thailand. Nah, itu sebagai identitas nasional. Sama, Indonesia juga harus memiliki identitas nasional yang berbentuk bahasa. Lalu selanjutnya yang ketiga, ya, yaitu alat perhubungan antar warga. Ya, antar warga, kemudian antar daerah dan antar budaya. Kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan negara kepulauan, yang artinya kita dipisahkan oleh pulau-pulau, sehingga mengakibatkan banyak sekali terbentuk suku, budaya, adat istiadat yang terbentuk di situ. Sehingga antar pulau itu pasti memiliki sebuah adat tersendiri, sebuah budaya tersendiri. Nah, maka untuk menggabungkannya, bahkan tidak hanya budaya, maaf ya, saya ulangi lagi, bahkan tidak hanya budaya, adat, dan seterusnya itu, termasuk juga bahasa. Bahkan bahasa Jawa saja dengan bahasa Madura itu sudah berbeda, padahal mereka dekat dengan Jawa. Nah, maka itu ya, yang selanjutnya adalah bahasa nasional, itu bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat penghubung antar warga atau antar daerah, ya, termasuk antar budaya. Nah, selanjutnya nomor 4 yaitu bahasa digunakan sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara, seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi sebagai pemersatu, selain penghubung, mereka juga digunakan untuk mempersatukan suku, budaya, dan bahasa. Coba misalkan kita bayangkan, misalkan tidak ada bahasa Indonesia, ya, mereka menggunakan bahasa masing-masing. Orang Papua misalkan ya, lalu berkomunikasi dengan orang Jawa. Nah, bayangkan misalkan ada sebuah konferensi pers nasional, maka ya setiap utusan dari provinsi akan membawa penerjemah masing-masing, ya. Maka dengan adanya bahasa Indonesia ini memudahkan kita rakyat Indonesia untuk berkomunikasi antar sesama masyarakat
dari Indonesia. Selanjutnya yaitu bahasa negara. Nah, bahasa negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, itu yang pertama ialah ya bahasa resmi kenegaraan. Artinya, bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang sah atau yang legal yang digunakan oleh rakyat Indonesia dan wajib digunakan oleh masyarakat Indonesia. Maka di dalam undang-undang, warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia, ketentuannya adalah wajib atau bisa berbahasa Indonesia. Walaupun tertatih-tatih, tidak apa-apa, yang penting mereka sedikit banyak bisa berbahasa Indonesia. Selanjutnya, sebagai bahasa pengantar pendidikan. Nah, seperti saat ini kita melakukan pembelajaran daring, melakukan pembelajaran daring, itu saya juga menggunakan bahasa Indonesia, walaupun terkadang saya juga menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu saya, sebagai bahasa ibu saya, nggak apa-apa, tapi pada garis besarnya saya tetap menggunakan bahasa Indonesia. Barangkali di sini ada yang tidak paham dengan bahasa Jawa, sehingga dengan adanya bahasa Indonesia kalian bisa memahami apa yang saya maksud. Selanjutnya nomor 3 itu alat penghubung. Artinya bahasa Indonesia itu juga digunakan sebagai alat penghubung tingkat nasional, seperti yang ada di sini tadi alat penghubung apa? Antar warga negara, antar warga negara. Sehingga dengan adanya alat penghubung tersebut masyarakat dapat berkomunikasi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, misalkan masyarakat Bali dengan masyarakat Jawa, atau mungkin masyarakat dari suku Dayak terhadap suku Jawa, Nah, termasuk di sini ada sebagai alat penghubung kebudayaan, ilmu, dan teknologi, Oke, nah selanjutnya ragam bahasa. Ragam bahasa Indonesia itu sebenarnya terbagi menjadi 2, yaitu ragam bahasa tulis dan ragam bahasa lisan. Yang dimaksud dengan bahasa tulis adalah bahasa yang berbentuk tulisan, misalkan bahasa berbentuk tulisan, misalkan ada surat menyurat, surat menyurat, koran atau majalah, dan seterusnya, misalkan surat menyurat. Dalam kedinasan, misalkan mau memberikan informasi apapun, kita bisa memberikan informasi melalui surat menyurat, tidak harus melalui pembicaraan, misalkan dia berada di posisi yang jauh di sana, tapi kalau saat ini kan kita sudah diuntungkan dengan adanya alat komunikasi yang sudah modern, sehingga misalkan kita mau menghubungi keluarga yang berada di jauh, nah itu kan kita bisa, Selanjutnya bahasa lisan. Nah, bahasa lisan itu contohnya apa? Ada pidato, dialog, debat, dan lain-lain, Jadi bentuknya kalau yang bahasa tulis itu berarti dia ditulis, sedangkan bahasa lisan itu berarti dia disampaikan atau diucapkan, Nah, itu ada pidato, dialog, Pidato itu nanti ada banyak, misalkan ada khotbah, kemudian ada pidato kenegaraan. Kalau dialog, misalkan di situ ada diskusi antar tokoh agama, misalkan, atau mungkin diskusi antar kenegaraan, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini antara ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis sebenarnya itu saling berkaitan. Ketika kita berlisan atau berbicara, maka kita akan menyimak, misalkan ada orang yang berbicara, maka kita akan menyimak. Nah, dari hasil menyimak itu maka kita akan kita akan menuliskan, kita akan menuliskannya. Nah, begitu juga sebaliknya, dari ketika kita menulis, atau ketika misalkan ada seseorang yang menulis, maka kamu akan membaca tulisan tersebut. Nah, dari tulisan yang kamu baca tersebut, nah kemudian bisa kamu bawa menjadi
pembicaraan atau menjadi bahan lisan. Ini yang disebut dengan budaya apa? Budaya literasi ya. Nah, jadi budaya literasi itu adalah proses bagaimana kalian bisa mulai dari membaca, kemudian menyimak, kemudian sampai pada menulis ya. Jadi itu sampai mungkin setelah menulis adalah menyampaikan atau berbicara. Nah, jadi itu penjelasan dari saya mulai dari fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia serta ragam bahasa Indonesia. Ya, baik. Nanti setelah ini silakan dicek menu tugasnya. Saya sudah mempersiapkan tugas untuk memperdalam materi yang sudah saya sampaikan pada video kali ini. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.